Benar Tuhan, inilah iman, percaya dan pengharapan kami kepada Engkau. Bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat, satu-satunya Allah yang hidup. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkati kami Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Berbicara Engkau kepada kami ya Bapa, lewat hamba-Mu yang telah Engkau kuduskan, yang telah Engkau rapi dari surga. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami hati yang bisa menerima akan firman-Mu Tuhan. Engkau baca tanah hati kami Tuhan. Biar benih yang Engkau taburkan bagi kami Tuhan, boleh bertumbuh, hidup, dan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau kuduskan ruangan ini Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman yang dari Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Kita memasuki minggu yang kedua di bulan yang ke-10. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ketiga. Kitab Mazmur pasal 11 ayatnya yang ketiga. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Kita tahu kita semua dibenarkan melalui pengorbanan darah Yesus. Kita diperkenankan untuk datang kepada Bapa melalui jalan salib yang Tuhan sudah buat melalui dirinya. Namun kita yang sudah dibenarkan itu tidak dapat berbuat apa-apa apabila dasar-dasar dihancurkan. Dasar-dasar yang banyak berbicara tentang banyak hal dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Sehingga seringkali kita berjalan atau kita tetap ada di dalam pergumulan hidup. Sehingga kita merasakan kita ditinggalkan, kita merasakan janji Allah bukan lagi bagian kita. Kita berpikir bahwa Allah tidak peduli lagi dalam hidup kita. Nah, dari sekian banyak dasar-dasar, hari ini kita merewind kembali tentang satu hal yang Tuhan miliki, namun Tuhan juga ingin kita orang Kristen memiliki hal tersebut. Sehingga kita tidak menjadi orang yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kita menjadi orang Kristen yang tidak dapat mengalami bagaimana dahsyatnya Allah itu. Kita buka Keluaran pasal 20. Kitab Keluaran pasal 20. Kita baca mulai ayatnya yang pertama. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini.
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, itu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Dialah Tuhan dan Dia adalah Tuhan yang cemburu. Cemburu apabila kita menyembah patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia. Kita beribadah kepada Allah-Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Dan Dia adalah Allah yang cemburu. Dan kalau Dia cemburu, maka Dia murka. Dan kemurkaannya itu dikatakan bahwa akan menghancurkan hidup kita dan keluarga kita. Sesuai dengan Keluaran 20. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Tadi saya sudah katakan bahwa apa yang Allah miliki, apa yang menjadi satu karakter daripada Allah itu, Allah juga ingin kita memilikinya. Namun saudaraku, tentunya bukan cemburu yang seperti Allah miliki dalam arti kata karena kita beribadah, menyembah Allah-Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Tetapi cemburu yang Tuhan inginkan bagi kita adalah sesuatu yang ingin kita miliki, ingin kita dapati, ingin kita menerimanya daripada Tuhan. Namun ada hal yang tidak bisa kita lewati, namun Tuhan ingin kita tetap memiliki cemburu itu sehingga kita bisa meraih. Nah, salah satu contoh ada dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus pasal 11, kita baca ayatnya yang kedua. 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Puji Tuhan. Kita sedang dipertunangkan oleh firman Allah dan kita akan dibawa menjadi perawan suci untuk siap menikah dengan mempelai Yesus. Nah, Paulus berkata bahwa aku memiliki satu cemburu, dan cemburu itu adalah cemburu yang positif, cemburu ilahi. Cemburu ilahi di sini, saudaraku, Paulus mempunyai keinginan, kerinduan, dan dia sampai berkata, aku memilikinya, aku menginginkannya dengan cemburu ilahi. Karena apa yang dia cemburukan, saudaraku, adalah sesuatu yang ilahi.
Namun Paulus tahu bahwa dia tidak mungkin memiliki atau menjalani menjadi perawan suci, menjadi mempelai Kristus, menikah dengan Kristus. Dia tahu bahwa dia hidup di zaman yang berbeda. Namun dia utarakan kerinduannya tersebut dengan apa, saudaraku? Dengan membawa kita. Dia menyampaikan kecemburuan itu untuk memotivasi kita, untuk menjadikan hidup kita memiliki cemburu yang sama, keinginan yang sama, kerinduan yang sama. Dan dia ingin kita mengalami apa yang dia tidak bisa alami, yaitu menjadi mempelai. Menjadi mempelai Kristus. Dia tidak bisa mengalami itu semua, tetapi dia ingin kita mengalami pernikahan itu, menjadi mempelai itu. Jadi saudara kasih Tuhan, ini cemburu yang positif, cemburu ilahi yang akan membawa kita menjadi mempelai. Paulus tahu bahwa dia tidak bisa mengalami itu, namun dia ingin kita sebagai penerus-penerusnya melalui pengajaran yang disampaikan, melalui surat yang dia tulis, baik kepada jemaat maupun kepada pribadi. Dia ingin, saudaraku, semuanya itu yang kita pelajari dalam ibadah demi ibadah. Dia ingin, saudara kasih Tuhan, memotivasi kita untuk mencapai menjadi mempelai Kristus. Dia tidak bisa, saudara. Namun ketidakbisaan dia itu dia ingin mengestafetkan kepada kita. Apa yang dia ingin estafetkan? Memiliki cemburu ilahi. Sehingga saudaraku, kita sampai kepada satu titik setelah kita menjadi gereja yang sempurna, maka kita siap menjadi mempelai. Menjadi mempelai Kristus. Dan dia berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-11. Roma pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku, menurut daging, dan dapat menyelamatkan mereka, menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Dan saudara kasih Tuhan, Paulus menyadari bahwa dirinya tidak bisa menjadi mempelai karena dia hidup di era atau di zaman yang berbeda. Karena dia tahu saudara, yang akan menjadi mempelai adalah gereja di mana kita sekarang ada. Nah, dia ingin sebelum, atau kita baca saja ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan
daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Nah saudaraku, Paulus menyadari bahwa dirinya tidak bisa menjadi mempelai. Karena dia tahu bahwa orang yang akan menjadi mempelai adalah orang yang ada di zaman gereja terakhir atau Yobel terakhir. Dan kita ini ada di Yobel terakhir. Oleh karena itu, Paulus ingin membangkitkan cemburu dari bangsanya Israel agar mereka memiliki cemburu ilahi. Kenapa? Karena apa yang menjadi hak mereka itu hilang karena penolakan mereka kepada Yesus. Dan Paulus tahu bahwa keselamatan itu telah dilimpahkan kepada bangsa-bangsa lain karena ketegaran daripada mereka. Karena penolakan bangsa Israel kepada Yesus, maka keselamatan itu selalu diberikan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu saudara dan saya. Dan Paulus juga menyadari sepenuhnya bahwa hak kesulungan itu tidak bisa diterima oleh bangsa Israel. Sekali lagi saya katakan, Paulus tahu yang pertama bahwa keselamatan tidak lagi menjadi bagian mereka, bangsa Israel, karena penolakan mereka atas Kristus sebagai satu suku bangsa. Dan yang kedua, Paulus menyadari sesadar-sadarnya bahwa hak kesulungan itu sudah juga bukan menjadi bagian daripada bangsa Israel. Karena penolakan mereka kepada Yesus, mereka saudaraku bukan hanya menolak tetapi juga menjadi penyembah berhala. Dan oleh karena itu saudaraku di tembok ratapan mereka tetap meratap menantikan Mesias untuk datang menyelamatkan mereka. Nah, Paulus menyadari hal tersebut. Karena hak itu baik untuk keselamatan dan hak untuk menerima hak kesulungan, berkat kesulungan itu adalah menjadi bagian daripada saudara dan saya, gereja di akhir zaman ini. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana langkah apa yang terbaik? Langkah apa yang terbaik? Yaitu ingin membangkitkan cemburu bangsa Israel. Seperti kalau kita bicara saudaraku, hakmu sudah diambil, diberikan kepada orang lain. Mari engkau rebut, engkau raih kembali. Dengan apa? Dengan cemburu. Cemburu karena hakmu diberikan kepada bangsa lain, orang lain. Maka mari miliki cemburu itu. Nah, dengan cemburu ini saudaraku, Paulus ingin cemburu yang dimiliki oleh bangsa Israel sendiri, saudaraku, mereka datang berlomba-lomba, datang kepada Yesus. Agar apa? Dikatakan dalam ayatnya yang ke 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi Paulus saudaraku ingin membangkitkan cemburu bangsanya. Agar apa saudara kasih Tuhan? Dari dua hal yang tadi saya sudah katakan. Hanya satu hal yang bisa mereka terima. Keselamatan. Untuk hak kesulungan tidak mungkin mereka raih kembali sebagai suku bangsa. Perhatikan saudaraku, sebagai satu suku bangsa. Tetapi secara pribadi mereka bisa meraih sebelum ayat 25 digenapi. Sebelum ayat 25 digenapi. Apa ayat itu? Kuota. Kuota untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Kuota untuk saudara dan saya. Jadi selama kuota itu, jumlah itu belum tertutup, saudaraku, belum ditutup, maka kesempatan itu masih ada bagi bangsa Israel secara pribadi. Untuk apa? Meraih dua hal ini, keselamatan dan hak kesulungan.
Tetapi saudaraku, ketika gereja dipermuliakan, maka hak kesulungan itu tertutup. Nah, tinggal sesuatu saudaraku, apa itu? Keselamatan. Jadi kita lihat saudaraku, betapa Paulus itu menguasai satu pelajaran akhir zaman dan peta zaman. Siapa yang mengajar dia? Roh Kudus sendiri yang mengajar dia. Dia hidup saudaraku di zaman, bukan di zaman di mana Roh Kudus itu membukakan segala sesuatunya. Tetapi dia bisa memiliki pelajaran itu dengan luar biasa. Nah mari saudaraku, kerinduan Paulus adalah membangkitkan rasa cemburu bangsanya untuk dapat memiliki satu hal yang tidak dapat dibeli dengan segala kekayaan, dengan perbuatan baik siapapun dan apapun. Namun hanya bisa dimiliki melalui penebus. Ayat 26. Menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ya saudara kasih Tuhan. Cemburu ilahi. Ini yang dipakai kata Paulus dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Paulus tidak bisa saudaraku meraih menjadi mempelai. Oleh karena itu saudaraku, dia dengan segala daya berusaha berdasarkan firman yang dia kuasai sepenuhnya. Yang diurapi dengan Roh Kudus saudaraku, maka dia ingin membangkitkan cemburu ilahi bagi bangsanya. Agar mereka minimal terselamatkan. Agar mereka saudaraku minimal menerima Yesus dan mereka diselamatkan. Karena ini bicara sebagai satu suku bangsa, bukan pribadi. Pribadi saudaraku itu bisa terjadi setiap saat. Setiap hari saudaraku ada orang Israel yang bertobat, yang membuka hatinya untuk Mesias Yesus, dan mereka diselamatkan. Dan mereka bisa menerima kembali hak kesulungan tersebut. Karena apa? Karena dunia kekristenan belum mengalami kemuliaan Allah. Belum mengalami kemuliaan Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Kita belajar dari awal bahwa kita harus memiliki cemburu. Cemburu Allah adalah murka Allah. Namun cemburu kita saudaraku adalah sesuatu yang kita bisa raih, sesuatu yang bisa kita dapatkan. Walaupun mungkin saudaraku tidak semudah apa yang kita bayangkan. Namun dengan memiliki cemburu ilahi, maka saudara Tuhan kita akan berjuang. Dasar-dasar saudaraku yang kita miliki adalah dasar-dasar cemburu ilahi. Dari sekian banyak dasar yang ada. Nah apabila cemburu ilahi ini saudaraku, dasar ini dihancurkan, maka banyak orang Kristen tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang Kristen saudaraku yang tidak mengalami bagaimana dengan cemburu ilahi itu kita bisa meraih sesuatu yang datang daripada Tuhan, yang Tuhan miliki, yang Tuhan punya saudaraku dapat kita raih. Seperti Paulus, dia cemburu saudaraku, membangkitkan cemburu bangsanya agar dapat diselamatkan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita buka lebih lanjut. Di dalam Yosua pasal 24. Yosua pasal 24. Pasal terakhir dari kitab Yosua. Pasal 24 ayatnya yang ke 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan sungai Mesir dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah,
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, kasih Tuhan. Cemburu apa yang Yosua ingin dimiliki oleh bangsa Israel? Ayat 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan apa yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Terima kasih Tuhan. Apa yang Yosua ingin sampaikan kepada bangsa Israel? Dengan mendasari, saudaraku, dengan perkataan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, ingin membangkitkan cemburu mereka dengan mengingatkan terlebih dahulu bahwa Allah yang kamu sembah, Allah yang sudah membawa engkau keluar dari Mesir, Allah yang sudah menyertai engkau, Allah yang sudah menyatakan kemuliaannya, itu adalah Allah yang cemburu. Dan dia akan cemburu, dia akan murka apabila engkau beribadah kepada Allah yang lain. Dia akan berbalik daripadamu setelah engkau menerima sesuatu yang baik daripada dia. Tetapi karena engkau berubah, maka dia akan cemburu dan dia akan murka. Dan dia akan berbalik kepadamu, maka dia akan meninggalkan kamu. Nah, Yosua saudaraku berkata, tapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah. Ingin saudara kasih Tuhan membangkitkan cemburu mereka, agar mereka saudaraku datang dengan setia dan beribadah kepada Allah dengan setia. Bukan hanya satu pribadi, bukan hanya saudaraku ayah, bukan hanya ibu, bukan hanya anak saudaraku. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita kembali kepada bangsa Israel, ketika mereka keluar dari Mesir, Firaun berkata, kamu boleh beribadah setelah tulah demi tulah. Salah satunya dia berkata, kamu boleh beribadah kepada Allah, tetapi hanya satu, hanya suami, hanya istri, hanya anak, hanya ibu, hanya ayah. Tidak boleh satu keluarga. Mengapa saudaraku? Karena Firaun, lambang daripada musuh kita saudaraku, iblis. Dia tahu bahwa kekuatan dalam ibadah itu saudaraku tidak akan terjadi ketika hanya satu orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Maka saudara Tuhan, kekuatan rumah tangga itu tidak akan terwujud. Karena satu sama lain saudaraku akan memiliki iman yang berbeda, memiliki saudaraku pengetahuan yang berbeda, memiliki saudara Tuhan firman yang berbeda. Kita bicara saudaraku banyak hal, kalau apabila hanya satu orang datang beribadah kepada Tuhan, yang lain saudaraku bisa memiliki iman yang lain. Walaupun satu iman saudaraku dapat memiliki pelajaran yang lain, pengajaran yang lain saudaraku. Seperti tadi saya contohkan, Paulus memiliki satu pengajaran yang luar biasa. Dia tahu bahwa kota orang Yunani akan tertutup, dipenuhi. Kotanya akan ditutup. Dan keselamatan itu diperoleh ketika kota ini tertutup. Oleh karena itu sebelum kota ini tertutup, maka dia ingin membangkitkan cemburu bangsa Israel agar saudaraku diselamatkan, menerima Yesus. Nah, Firaun tahu bahwa kekuatan satu keluarga itu akan terpecah ketika hanya satu orang datang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika saudara kasih Tuhan dia menerima tulah, dia berkata, aku izinkan. Tapi hanya satu orang yang boleh pergi beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh satu keluarga. Nah saudara kasih Tuhan,
Yosua menyadari hal tersebut. Karena dia adalah hamba daripada Musa. Oleh karena itu dia berkata kepada bangsa Israel, miliki cemburu. Cemburu bahwa engkau harus berjuang sampai mendapatkan. Cemburu itu menghasilkan aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Halo. Amin. Mari saudaraku, miliki cemburu ilahi ini. Dasar untuk kita mengalami saudara kasih Tuhan, bagaimana dahsyatnya Allah itu bukan hanya berlaku atas kita tapi atas seluruh keluarga kita. Miliki cemburu ilahi itu. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Haleluya. Jangan biarkan beribadah kepada Allah. Nah, lebih lanjut kita lihat di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-26. Kitab Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-14. Kejadian 26 ayatnya yang ke-14. Ia, yaitu Ishak, mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kita baca ayat yang ke-27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ini sudah kasih Tuhan. Keberhasilan Ishak membuat cemburu bangsa Filistin. Kekayaan Ishak membuat cemburu bangsa Filistin. Nah saudaraku, tadi saya sudah awali dengan memiliki satu cemburu. Cemburu sang kasih Tuhan yang harus kita miliki adalah cemburu positif. Jadi kata cemburu dari orang Filistin ini saudaraku, kita jadikan cemburu bagi kita. Cemburu yang positif. Cemburu apa? Cemburu ilahi. Cemburu ilahi saudaraku. Nah, kita harus memiliki cemburu ilahi ketika kita melihat orang lain diberkati. Ketika saudaraku kita melihat orang lain mengalami kesuksesan. Kita melihat bagaimana di tengah-tengah dunia yang serba sulit ini saudaraku, masih ada orang yang diberkati Tuhan. Halo. Amin. Kita baca ayatnya yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi saudara kasih Tuhan, di tengah masa kesukaran, di tengah masa kesulitan, ada satu orang yang bernama Ishak. Saudaraku, dia diberkati Tuhan. Dia menjadi orang kaya, membuat orang Filistin cemburu. Tapi sekali lagi saya ingin menjadikan cemburu ini sebagai satu cemburu positif. Cemburu ilahi. Dan kita harus berjuang agar kita juga memperoleh apa yang Ishak peroleh. Contohnya saudaraku bagi kita melihat ada A diberkati di tengah-tengah kesulitan sekarang ini. Di tengah-tengah saudaraku orang merasa masa depan itu suram. Masa depan itu saudaraku tidak lagi cerah. Segala sesuatunya sukar, kekhawatiran, ketakutan saudaraku melanda dunia, termasuk orang Kristen. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada orang yang masih tetap bisa diberkati oleh Tuhan. Haleluya.
Tuhan tuh tetap menyatakan bahwa dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan mari saudara kita memiliki cemburu ilahi tersebut. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita menyembah Allah yang sama. Amin. Kita menyembah Yesus yang sama. Tuhan yang sama. Dia menebus kita, dia menebus dia juga menebus kita. Dia berfirman kepada dia juga berfirman kepada kita. Mungkin saudara kasih Tuhan, perbedaan dulu yang kita lakukan. Ayatnya yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Jadi saya kasih Tuhan, di tengah masa kesulitan, jangan lupa saudaraku, tentang ilmu tabur tuai. Banyak orang dikatakan dalam kitab Amsal, banyak orang saudaraku berhemat namun dia semakin kekurangan. Banyak orang saudaraku yang menyebar harta di dalam Tuhan, mereka semakin berkelimpahan. Dan saya kasih Tuhan, mari kita miliki cemburu ilahi ini. Kita bangkitkan saudaraku cemburu ilahi kita. Kalau ada seseorang diberkati Tuhan, siapa yang memberkati dia? Allah yang sama yang kita sembah. Tuhan yang sama yang kita puji. Tuhan yang sama yang kita agungkan. Maka Tuhan yang sama juga itu pasti melakukan apa yang dia sudah lakukan kepada orang tersebut. Apabila kita memiliki pola hidup, pola kekristenan saudaraku, berdasarkan cemburu ilahi yang kita miliki, aku bisa juga apa yang dia perbuat. Kita tidak bicara nilai saudaraku. Di sini dikatakan tidak bicara nilai. Dia tidak berkata bahwa Ishak menabur 1 triliun, tidak. Ada program tax amnesty, saudaraku. Banyak orang tidak mau memberikan kepada Tuhan, tetapi harus membayar kepada negara. Dipaksa. Hati-hati, kita hidup menjelang tuayan. Matius pasal 22 berkata, ada orang yang diundang, namun menolak. Dengan berbagai dalih, berbagai alasan. Lalu Tuhan saudaraku membawa semua orang-orang datang kepada Tuhan. Namun ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Dia diusir. Dalam Injil yang lain, saudaraku, dikatakan bahwa orang yang menolak ini saudaraku, itu tidak mendapatkan kesempatan. Tidak mendapatkan kesempatan karena penolakan mereka. Nah, saya kasih Tuhan, di tengah dunia yang semakin sulit ini, memang saudaraku secara logika kita harus berhemat. Tapi rahasia daripada Ishak ayat 12 dan 13 tertulis, dia menabur di tengah kelaparan, dia menabur di tengah kesulitan, dia menabur saudaraku. Dan tahun itu juga dia memperoleh. Ishak diberkati. Mari sekali lagi saudaraku, bangkitkan cemburu ilahi kita. Bangkitkan saudaraku. Kalau ada seorang diberkati, aku mau membangkitkan cemburu ilahiku. Aku mau berbuat, aku mau melakukan, aku mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Mari, yang kedua, bangkitkan cemburu ilahi, agar kita boleh memperoleh apa yang orang lain peroleh. Jangan cemburu saudaraku dengan cemburu dunia. Cemburu dunia marah. Ayat selanjutnya dikatakan sumur yang digali oleh Abraham ditutup oleh orang Filistin. Karena mereka mengira saudaraku, sumur itulah yang membuat Ishak kaya. Mereka salah pengertian. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat lebih lanjut. Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-33.
Berdasarkan Kejadian pasalnya yang ke-26 tadi, saudaraku, kita melihat Injil Matius pasalnya yang ke-6. Kita baca satu ayat, ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, dasar-dasar ini yang seringkali dihancurkan. Dasar apa? Kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Banyak orang berbicara kerajaan Allah itu soal makan dan minum. Betul, saudaraku. Soal makan dan minum itu yang dikhawatirkan. Itu, saudaraku, yang dikhawatirkan oleh banyak orang hari-hari ini. Karena, saudaraku, orientasi mereka hanya makan minum. Sandang, pangan, papan. Maka sangat Tuhan, pemikiran mereka mencari Tuhan itu hanya karena sandang, pangan, papan. Tuhan bilang itu salah. Dan dasar ini yang dihancurkan, saudaraku. Jadi dasar yang bagaimana yang dihancurkan? Bahwa kerajaan Allah itu adalah soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu adalah kuasa. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan Allah yang diberikan kepada Daud dan sampai kepada Yesus dan sampai kepada kita. Nah, apabila dasar ini yang kasih Tuhan dihancurkan, maka kita melihat segala sesuatu yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan hari-hari ini, baik saya dengar di radio maupun saya lihat di televisi, selalu mereka berkata bahwa kita akan dipulihkan, dunia akan dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Ekonomi dipulihkan. Kerajaan Allah soal sandang, pangan, papan akan dipulihkan. Tuhan berkata tidak. Yang aku pulihkan adalah kerajaan Allah, kuasa. Kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah, kebenaran yang Tuhan akan pulihkan. Ekonomi, maaf, harus semakin terpuruk. Harus semakin, saudaraku, tidak memiliki nilai. Tidak akan bernilai, saudaraku. Bayangkan saja puncaknya secupak gandum sedinar. Upah eksekutif. Berapa gajinya 1 miliar? 30 juta. Sehari. Hanya bisa membeli gandum secupak. Segenggam. Bayangkan, nilai semakin merosot. Kejadian pasal 42, Kejadian pasal 43. Ketika 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelaparan. Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir membeli gandum. Mereka membawa uang berkarung-karung. Mereka mendapatkan. Dan uang mereka pulih. Saya minggu lalu berkata bahwa apa yang Yusuf lakukan? Dia membeli dengan uang dia, dengan salary dia, penghasilan dia. Namun Kejadian 43 dikatakan persediaan mereka menipis. Yakub kedua kalinya berkata kepada anak-anaknya, pergi ke Mesir, beli lebih sedikit lagi. Ayat 12 dari Kejadian 43 dengan tegas berkata, mereka membawa jumlah uang yang sama, tetapi Yakub sudah berkata, dengan uang yang sama itu engkau akan bisa membeli lebih sedikit. Berarti saudaraku, semakin harga semakin melonjak. Nilai semakin menurun. Kegenapan daripada Imamat pasal 25 ayat yang ke-16. Roh akan semakin naik, daging akan semakin turun.
Roh, saudaraku, kerajaan Allah, kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus, kuasa, kasih, urapan Roh Kudus akan semakin naik. Daging akan semakin turun, saudaraku. Nilai-nilai semua yang berurusan dengan daging itu akan semakin turun. Nah, dasar ini yang dihancurkan, saudaraku. Sehingga orang-orang berlomba-lomba mencari kerajaan Allah. Ngoyo. Mazmur 127 berkata, dari jauh pagi-pagi sampai tengah malam kita mencari hanya mendapatkan sekerat roti. Kenapa? Mengabaikan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Padahal setelah kita mencari kerajaan Allah soal kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus, kuasa, kita masih kasih Tuhan harus tetap setia melakukannya. Kenapa? Karena kebenaran, carilah kerajaan Allah dan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru maka semuanya ditambahkan kepadamu. Nah, apabila dua dasar ini dihancurkan dalam sebuah gereja, dalam setiap orang Kristen, saudaraku, maka orang Kristen akan tidak memiliki lagi cemburu ilahi. Yang dimiliki apa? Cemburu Filistin. Cemburu Filistin, saudaraku. Apa cemburu Filistin? Orang berhasil, aku cemburu, aku tutup. Itu cemburu Filistin. Yang Tuhan inginkan, saudaraku, adalah kita memiliki cemburu ilahi. Apa yang menjadi rahasia daripada orang itu diberkati? Oh, dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia menabur waktu, uang bersama dengan keluarga. Ngoyo mencari Tuhan, cemburu ilahi. Mari kita miliki hal tersebut. Jangan biarkan dasar-dasar kekristenan kita dihancurkan. Sehingga Tuhan kita tidak memiliki lagi pengertian tentang kerajaan Allah yang sebenarnya. Bangkitkan cemburu ilahimu. Bangun terus, saudaraku, hidup kekristenan dengan cemburu ilahi. Karena dengan demikian saya kasih Tuhan, apa yang dikhawatirkan dalam ayat 25, makan minum, pakaian, papan. Tuhan berkata, kamu khawatir tidak bisa menambahkan. Kamu khawatir tidak bisa kamu tambahkan. Tetapi apa yang bisa menambahkan engkau? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Mari saudara kasih Tuhan. Bangkitkan cemburu ilahimu. Jangan biarkan, saudaraku, dasar-dasar kekristenan dihancurkan. Bangun terus, cari kerajaan Allah. Bukan soal makan dan soal pakaian. Bukan soal minum, tapi soal kebenaran. Soal sukacita oleh Roh Kudus. Soal kuasa. Maka kita akan melihat bagaimana orang yang ngoyo mencari Tuhan, dia akan mengalami perbedaan demi perbedaan. Tuhan memberkati kita. Kita datang